Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini, dan Tuhan sudah mengizinkan kita masuk di tahun yang baru, di hari yang ke-18 bulan pertama. Ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan kita percaya tahun-tahun yang lalu yang telah kita lalui, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kesesakan, bahkan semuanya itu kita alami. Tapi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan itu lebih dari segalanya. Kita percaya pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tahun-tahun yang lalu akan kita alami di sepanjang tahun 2023. Sebelum kita masuk lebih dalam kita mau belajar renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala puji dan pujian kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih atas segala nikmat kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang telah kami lalui dalam peristirahatan kami, Engkau sudah pelihara, jaga, lindungi Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, tubuh yang dikuatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami masuk lebih jauh lagi di hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa yang menolong kehidupan kami, menyertai kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan mendapatkan kemenangan daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sebentar kami dengar pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga-telinga yang akan mendengarkan firman Allah. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Ada dua ayat yang akan kita baca, yang akan kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11. Firman Allah berkata di ayat yang ke-7, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Ayat 11, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Puji nama Tuhan, lewat kebenaran firman Allah yang kita dengar di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11. Ada begitu pentingnya kasih itu di dalam setiap kehidupan kita, umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Di tahun 2023 masih panjang kita akan jalani. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan, bahkan kesesakan yang akan kita hadapi, yang akan kita temui, yang akan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Terkadang masalah, kesesakan yang terjadi, yang kita alami, mungkin itu terjadi karena keadaan. Mungkin itu terjadi, mungkin ada pihak-pihak orang lain yang membuat kita merasakan tidak nyaman. Sehingga kasih itu mulai hilang dalam setiap kehidupan kita. Tapi lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, firman Allah menuliskan di dalam ayat yang ke-7, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Terkadang sangat mudah kita menyebutkan kata kasih. Terkadang sangat gampang kita menyebut kalimat yang namanya kasih. Tapi seringkali dalam aplikasi kehidupan kita, seringkali kasih ini mulai hilang dalam kehidupan kita. Terlebih
Kalau ada orang-orang yang ada di sekitar kita mulai menyakitkan kita, mulai menyudutkan kita, terkadang kasih itu mulai hilang dalam kehidupan kita. Tapi lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, firman Allah mengajak saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk kita saling mengasihi. Kasih di sini bukan kasih dari manusia, tetapi kasih dari Allah yang mau menerima apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan yang dilakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-7, kasih itu berasal dari Allah, karena memang Allah itu adalah kasih adanya. Orang yang mengasihi, dia adalah orang yang berasal dari Allah. Dan orang yang punya kasih pasti mengenal Allah. Itu yang dikatakan oleh firman Allah. Oleh sebab itu pada pagi hari Jumat yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita jauh melangkah di hari ini tahun 2023, mari kita bertanya dalam diri kita, masih adakah kasih itu dalam kehidupan kita? Masihkah kita memiliki kasih itu dalam kehidupan kita? Biarlah kasih daripada Allah itu tetap ada dalam kehidupan kita. Walaupun ada kondisi yang tidak menyenangkan akan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Ada gesekan-gesekan. Ada orang-orang lain yang menjadi duri, yang membuat kita tersakiti. Tapi lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, mari kita mau pancarkan kasih daripada Allah itu. Karena kita percaya, kalau kita belajar mau mengasihi, tidak hanya kita sekadar mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi lebih daripada itu, kita mau mengasihi orang yang sudah menyakitkan kita. Maka di sanalah kita akan melihat pertolongan Allah yang luar biasa. Karena itu kasih itu berasal dari Allah. Ketika kita belajar untuk mengasihi, firman Allah berkata kita berasal dari Allah. Dan orang yang punya kasih itu pasti dia mengenal Allah. Ketika kita memiliki kasih daripada Allah, sudah pasti kita mengenal yang mempunyai kasih itu adalah Allah sendiri. Di dalam ayat 11 firman Allah berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita percaya pada pagi hari ini ada begitu banyak pertolongan Allah yang luar biasa. Kasih Allah yang luar biasa yang sudah saya dan jemaat umat-umat Tuhan alami. Allah tidak memperhitungkan kesalahan kita. Allah tidak lagi melihat apa yang sudah kita buat. Tapi Allah mengasihi kita luar biasa. Maksudnya firman Allah mengajak kita, kalau Allah sudah bikin rupa mengasihi saya dan saudara, biarlah saya dan saudara juga mau belajar untuk mengasihi. Kita mau memberi kasih itu. Kita menyatakan kasih itu. Sekalipun orang yang kita hadapi adalah orang-orang yang sering kali menyakitkan hati kita. Tapi belajarlah ketika kita belajar mengalah untuk mengasihi, percayalah Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat dalam kitab Kejadian, ada satu kisah yang luar biasa di sana. Dalam Kejadian pasal yang ke-45, di dalam ayat ke-4 firman Allah berkata, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kita sudah mengenal dan tahu bersama siapa Yusuf. Dia adalah orang yang pernah disakiti, pernah dibuang, pernah dijual. Bukan dilakukan oleh orang lain, tapi justru yang dilakukan ini adalah saudara-saudara tapi Yusuf. Apa yang dibuat oleh Yusuf? Apakah Allah berdiam diri? Kita bisa melihat pertolongan Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan Yusuf. Firman Allah berkata di dalam Kejadian 41
Kejadian 41, di dalam ayat yang ke-41 firman Allah selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yang sebelumnya kita tahu Yusuf tidak dianggap, Yusuf dibuang, dijual. Tapi karena Yesus memiliki kasih yang luar biasa, ketika dia menjumpai saudara-saudara yang pernah menjual dia, yang pernah membuang dia, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia memanggil saudara-saudaranya untuk mendekat. Sesuatu hal yang seringkali sulit kita lakukan, sukar kita buat, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Jangankan kita memanggil mereka untuk mendekat, terkadang kita menjauhi mereka. Tapi kita mau belajar seperti Yusuf. Ketika dia menjumpai saudara-saudara yang pernah menyakiti dia, apa yang dikatakan Yusuf? Mari mendekat kepadaku. Karena Yusuf percaya apa yang sudah dibuat oleh saudara-saudaranya, apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Yusuf dibuang, dijual, disakiti. Tapi bagi Yusuf itu tidak sebanding dengan kebaikan Allah, pertolongan Allah yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan Yusuf. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, biarlah kita mau belajar seperti Yusuf. Kita mau berkata dalam hati kita bahwa apapun yang orang-orang lain mereka lakukan terhadap kita, menyakitkan kita, belajarlah untuk melihat bahwa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih indah dibandingkan apa yang pernah dilakukan orang-orang yang ada di sekitar. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf memiliki kasih daripada Allah. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, memiliki kasih di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kasih itu tetap ada dalam kehidupan kita, supaya pertolongan daripada Allah, kebaikan-kebaikan daripada Allah, itu akan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kasih itu menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Kita tidak akan pernah lagi melihat apapun yang orang lain buat bagi kita, tapi yang kita lihat hanya kebaikan-kebaikan Allah. Karena kita percaya kebaikan pertolongan Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih indah dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan orang terhadap kita. Ini dialami oleh Yusuf. Terus itu lewat kebenaran firman Allah yang kita baca dalam 1 Yohanes tadi, biarlah kita mau saling mengasihi. Begitu indahnya Allah mengasihi kita, yang Allah tuntut dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau, kita juga mau mengasihi satu dengan yang lain, supaya berkat pertolongan daripada Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mazmur 133 ayat pertama sampai seterusnya, di sana dikatakan berkat Allah akan curahkan ketika kehidupan kita satu dengan yang ada dalam satu kerukunan, ada dalam kasih. Biarlah kasih daripada Allah itu boleh menjadi bagian kehidupan kita untuk kita melangkah lebih jauh di tahun 2023. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami untuk saling mengasihi. Karena kasih itu berasal daripada-Mu Tuhan. Orang yang memiliki kasih daripada-Mu, dia pasti akan disebut anak-anak Allah. Dan orang yang memiliki kasih daripada-Mu Tuhan, sudah pasti akan mengenal Engkau Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kami menjadi pribadi yang ego Tuhan. Kami mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kami. Seringkali kami menyimpan kepahitan dalam kehidupan kami. Seringkali kami menyimpan kesalahan orang lain terhadap kami Tuhan. Tapi belajar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan Yusuf. Ketika dia disakiti, ketika dia dibuang, dijual, dia belajar diam Tuhan. Dan ketika Engkau mengangkat dia menjadi pribadi yang luar biasa, mendapatkan jabatan yang luar biasa, kasih itu tetap ada dalam kehidupannya. Dia bisa merangkul saudara-saudaranya. Dia bisa memanggil saudara-saudaranya untuk mendekat karena kasih ada dalam kehidupannya.
Biarlah kasih daripada-Mu Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu yang ada di gereja Pantai Kosta Narwastu Kota Bima Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari hamba-hamba-Mu, Bapak dan Ibu Gembala, seluruh staf pengerja yang ada, seluruh wadah-wadah pengurus yang ada, aktivis gereja yang ada, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai usia lanjut, diberkati, ditolong oleh Engkau. Usaha pekerjaan daripada umat-umat diberkati oleh Engkau. Umat-umat yang ada dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan. Yang dalam keadaan susah, hiburkan. Yang dalam kekurangan, Engkau mencukupkan Tuhan. Yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan, diberikan kemenangan. Bahkan yang ada dalam sakit penyakit, dimanapun mereka berada, terbaring Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, sertai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kebaikan kemenangan daripada-Mu Tuhan boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Sambut hari yang baru ini hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.